Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwansa dengan NIM 105200140. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS MK Statistik. Jelaskan menurut analisa saudara mengenai definisi statistik yang saudara pahami berdasarkan uraian di atas dan jelaskan dengan kegunaan statistik tersebut. Jadi statistik itu adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisa, dan juga penarikannya terhadap kesimpulan dengan berdasarkan kemampuan data serta penganalisaan saat pelaksanaan. Jadi kegunaan atau fungsinya itu sebagai bank atau penyediaan atau sumber suatu data, suatu data yang dapat dibaca, dianalisa maupun diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Dianalisa maupun diolah atau menjelaskan suatu keadaan, misalnya tuh kayak suatu penelitian ilmiah memerlukan data tersebut akan diambil secara statistik dengan cara sampling. Jadi, manfaatnya statistik itu adalah untuk penyediaan data yang kredibel, menganalisis data dengan tepat, menginvestasikan data dengan tepat, menarik kesimpulan yang logis, memprediksi keadaan di masa yang akan mendatang, dan membantu mengambil keputusan. Baiklah, lanjut dengan pertanyaan nomor 2, yaitu sajikan data di atas dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi tersebut. Di tabel distribusi frekuensi itu yaitu data tunggal, skor respondennya itu ada 15, yaitu 70, 68, 80, 72, 70, 65, 80, 75, 80, 79, 70, 65, 80, 82, 60. Jadi kita urutkan menjadi dari data terkecil hingga data terbesar, yaitu ada 60, 65, 68, 70, 72, 75, 79, 80, dan 82. Nah, jadi nilai frekuensi 60 itu ada 1, 65 ada 2, 68 ada 1, 70 ada 3, dan 72 ada 1, 79 ada 1, 80 ada 4, dan 82 ada 1. Selanjutnya yaitu menentukan jangkauan Ranger dengan rumus R data terbesar kurang dengan data terkecil. Nah, data terbesarnya itu seperti yang kita ketahui tadi, yaitu adalah 82, sedangkan data terkecilnya adalah 60. Jadi 82 kurang 60 hasilnya adalah 22. Dan selanjutnya kita akan menentukan banyak kelas, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 tambah 1 tambah 3,3 log N. Jadi dengan caranya yaitu 1 tambah 3,3 log dengan nilai responden tadi ada 15. Nah, jadi N-nya kita ganti dengan 15. Nah, selanjutnya jadi 3,3-nya itu dikali dengan 1,176. Nah, hasilnya adalah 3800. Nah, ditambah 1, jadi hasilnya adalah 4,88. Nah, dibulatkan menjadi 5. Jadi jumlah kelasnya ada 5. Nah, selanjutnya kita menentukan itu interval kelasnya dengan rumus I sama dengan R per K. Nah, yaitu yang sudah kita ketahui, jangkauan Ranger tadi adalah nilainya 22. Nah, sedangkan banyaknya kelas tadi ada 5, jadi 22 dibagi 5 adalah 4,4. Nah, dibulatkan menjadi 5. Nah, hingga dapatlah dari jumlah kelas, jangkauan banyaknya kelas, nilai interval, skor responden, menentukan banyaknya kelas. Nah, di batas kelasnya adalah 60,
65, 70, 75, 80. Nah, dan batas kelas atasnya 65, 64, 69, 74, 79, 84. Nah, dengan nilai frekuensi dengan garis tengahnya yaitu 62, 67, 72, 77 dan 82. Nah, dan hasilnya sama yaitu dengan kemudian tadi yaitu 15. Nah, dengan frekuensinya 1, 3, 4, 2, 5. Nah, sebenarnya ada juga dengan jalan lain yang lebih gampang lagi, yaitu dengan ada namanya aplikasi itu dipakai di laptop ya. Hasilnya kayak ini, kayak di atas nih, itu hasilnya langsung timbul. Hasilnya sama, cuman jalannya beda. Lanjut dengan pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang saudara pahami tentang tendensi sentral tersebut dan apa yang dimaksud dengan main, median, dan modus. Nah, tendensi sentral itu adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuan tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Sedangkan apa yang dimaksud dengan main adalah nama lain dari nilai rata-rata dari keseluruhan dan yang data yang didapat. Nah, sedangkan median adalah nilai tengah dari data. Nah, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, lanjut dengan soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah berdasar pemahaman dan analisa, saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu adalah yang digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisa data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran itu bisa diartikan sebagai kayak hubungan antara nilai-nilai yang diberikan pada atribut suatu variabel. Nah, variabel penelitian. Nah, misalnya jika data berbentuk nominal, maka kita tahu bahwa tidak akan menghitung rata-rata nilai atau melakukan uji T pada data. Nah, tujuan skala pengukuran itu merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Pada dasarnya skala pengukuran dapat digunakan dalam berbagai bidang. Lanjut dengan nomor 5. Soal nomor 5 adalah sebutkan dan jelaskan dari setiap jenis-jenis skala pengukuran. Jadi skala pengukuran itu ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, apa yang dimaksud dengan skala nominal? Skala nominal merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Misalnya dapat diartikan lihat pada variabel jenis kelamin, di mana pengelompokannya itu cuma ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya skala nominal itu jenis kelamin laki perempuan, tingkat kedewasaan anak, remaja, dan dewasa, suku seperti Batak, Bugis, Melayu, Jambi, dan lain-lain, golongan darah O, A, B, AB, dan agama, dan lain-lain. Adapun skala ordinal ini adalah suatu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Uji statistik yang sesuai adalah modus, median, distribusi frekuensi seperti rank order correlation. Dan selanjutnya adalah skala interval. Ini merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik
mirip dengan skala ordinal. Nah, yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lainnya melekat pada skala interval adalah adanya suatu skala. Yang sesuai adalah semua uji statistik yang mendasarkan pada rasio. Sedangkan yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio ini adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi, yaitu yang paling susah kalau dalam penelitian ataupun dalam untuk skripsi lah. Itu kalau pakai itu paling susah, tapi paling bagus kalau itu pun kalau jadi. Perbedaan skala rasio dengan nilai 0 atau basis pelau. Pada rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio, tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Baiklah, cukup sekian dari saya, Iwansa dari Lokal 4E. Jawaban MK statistiknya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.